Di akhir tahun 2024, pemerintah berencana untuk mencabut kebijakan terkait dengan insentif. Nah, apakah Anda sendiri melihat jika ternyata nanti kebijakan insentif ini dicabut begitu oleh pemerintah akan memberikan dampak kepada penjualan dari produk BYD sendiri atau mungkin nanti akan ada pengaruhnya kepada harga jual dari produk yang dikeluarkan oleh BYD? Baik, saya coba memberikan sebuah referensi dari beberapa negara, khususnya negara yang kita sudah masukin, dan juga country of origin kita, di mana satu hal yang penting dalam pengembangan transformasi energi berbasis kendaraan itu adalah konsistensi. Konsistensi ini membuat satu rasa convenience dan satu stabilitas dari sisi investasi, khususnya dari sisi assurance terhadap market demand. Jadi kalaupun saya bisa berharap gitu ya, harapannya sih policy yang ada saat ini yang cukup baik, jangan dikurangi, malah kalau bisa diimprove supaya dari sisi investment juga adanya suatu kejelasan, dari sisi market juga bisa melihat bahwa ini memang satu itikat baik untuk masuk ke transformasi energi yang masif. Baik, membahas mengenai range dari baterai ya, yang mungkin dari BYD tawarkan. Kan ini juga menjadi concern dari pembeli ya, atau customer ya. Nah, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa? Ya, kita mengerti betul ya, khususnya di kondisi rural, kemudian di urban juga, bahwa adanya traffic congestion, kemudian lokasi residensis yang mungkin jauh dari area bisnis center, tentunya range itu suatu hal yang sangat fundamental. Dan sejauh ini hasil riset kita, range yang saat ini BYD ditawarkan yang rata-rata sudah di atas 400-an kilometer I can say it's quite sufficient untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Indonesia. Memang dibutuhkan suatu perubahan kebiasaan karena ini dari mengisi BBM mungkin menjadi mengecas. Nah, ini harus ada pengelolaan kebiasaan lagi yang menurut saya sedikit demi sedikit mungkin akan berubah secara perlahan. Baik, lalu balik lagi ya, membahas tadi penjualan dari produk BYD di masa pameran yang boleh dibilang mungkin ini kedepannya akan menjadi pesaing ya, seperti misalnya Wuling, Hyundai yang memang mungkin sudah lebih lama begitu ya. Nah, Anda melihatnya bagaimana BYD di pasar mobil listrik di Indonesia ke depannya? Lalu akankah ada strategi khusus yang akan diambil untuk tetap bisa menjadi pemimpin begitu ya di pasar EV nih di tanah air untuk saat ini? Kok saya kalau melihat market EV ini ya, mungkin dalam tahap awal ini daripada berkompetisi justru harus saling bahu-membahu. Karena ini market yang ya kalau kita lihat per bulan Juli kemarin secara keseluruhan energi kendaraan elektrifikasi masih sekitar 10% ya kontribusi terhadap industri. Dan di mana itu pun masih memakan market yang ada, belum mengembangkan. Karena beberapa pabrikan teman-teman yang dari ICE, khususnya fokus di ICE itu malah adanya satu koreksi. Tapi menurut saya di awal ini beberapa pabrikan yang concern terhadap EV ini harusnya kita bersama-sama dalam langkah awal ini mengedukasi betul bahwa pentingnya transisi energi, betapa concernnya dan urgentnya sekarang soal polusi, dan untuk generasi kita yang selanjutnya udara, kualitas udara, dan tentunya juga pemanasan global. Sehingga saya belum melihat ini satu kompetisi di awal-awal ini. Kita kembangkan market EV ini sebesar mungkin. Baik, tapi kalau sejauh ini dari BYD sendiri, Anda melihat untuk market dari EV sendiri ya di tanah air ke depannya ini akan seperti apa? Kalau dilihat misalnya dari penjualan di tahun 2023, lalu di tahun 2024, apakah Anda cukup optimis dengan angka penjualan kendaraan EV ini masih akan terus meningkat atau seperti apa? Karena kalau kita lihat memang ya tadi kita sempat singgung sedikit ya, butuh waktu yang tidak sebentar untuk bisa mengenalkan ini kan artinya memperkenalkan kebiasaan baru ya, kesadaran juga dari kita untuk menggunakan kendaraan yang lebih tidak berpolusi begitu. Secara sederhana, surprisingly, market share daripada EV tahun ke tahun cukup signifikan meningkat, khususnya di Indonesia. Adanya kesadaran terhadap pentingnya atau menjadi opsi bagi masyarakat kendaraan EV ini. Bahkan per bulan inilah ya, per bulan ini itu kita bisa mencapai jumlah penjualan yang sama dengan penjualan 1 tahun selama 2023. Itu adalah sinyal yang cukup baik bahwa adanya awareness terhadap EV. Kemudian saya coba melihat dari beberapa negara yang sudah menjalankan
program ini dari lebih awal dan sudah cukup berhasil. Secara konsisten memang apalagi government lead seperti di Indonesia itu consistently itu semakin baik secara kontribusinya EV. Jadi saya sangat confidence. Termasuk juga BYD sangat confidence dengan Indonesia sehingga menanamkan investasi di Indonesia. Baik, artinya dukungan pemerintah juga terhadap migrasi ini cukup luar biasa begitu. Perlu dan sangat penting. Baik.